Kak, nggak kerasa ya. Besok udah hari terakhir Ramadan. Iya, cepet banget. Rasanya baru kemarin kita rebutan gorengan pas buka puasa pertama. Iya, aku ingat waktu itu kakak ambil bakwan terakhir. Terus aku pasang muka sedih biar dikasih. Bukan pasang muka sedih, tapi lebih kayak drama episode Ramadan. Yang penting berhasil kan? Dasar licik. Tapi serius, Ramadan tahun ini kerasa beda. Kayaknya lebih cepat berlalu. Iya, Kak, kayaknya baru kemarin kita mulai puasa. Sekarang udah di ujungnya. Padahal kita nggak tahu apakah tahun depan masih bisa ketemu Ramadan lagi atau nggak. Nah, itu dia. Makanya, jangan sampai kita menyesal karena kurang maksimal ibadahnya. Kak, malam terakhir Ramadan itu spesial banget kan? Banget, karena biasanya, di 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Iya, tapi kita nggak tahu kapan tepatnya ya. Betul, makanya, ulama bilang, jangan cuma nunggu malam tertentu. Harus rajin ibadah sepanjang 10 hari terakhir. Wah, kalau gitu, aku mau tambah ibadah deh malam ini. Mantap, ayo kita banyakin doa malam ini, siapa tahu Ramadan ini jadi yang terbaik buat kita. Kak, besok udah lebaran. Persiapan apa lagi ya yang harus kita lakukan? Oke, pertama, pastiin kita bayar zakat fitrah. Kedua, jangan lupa niat puasa terakhir. Ketiga, pastiin baju lebaran kita nggak kekecilan. Kak, yang terakhir itu penting banget. Iya dong, soalnya kadang kita sibuk makan banyak pas buka puasa, pas nyobain baju lebaran malah jadi ketat. Kakak ngomong gitu karena baju kakak udah mulai sempit ya? Hei, jangan bongkar rahasia negara. Kak, aku jadi kepikiran sesuatu. Idul Fitri itu artinya kembali suci kan? Iya, artinya kita diharapkan kembali ke keadaan fitrah, seperti bayi yang bersih dari dosa. Tapi, apa kita benar-benar kembali suci kalau masih sering buat kesalahan? Nah, itu pertanyaan bagus. Kembali suci itu bukan berarti kita nggak akan pernah buat kesalahan lagi. Tapi kita harus terus berusaha jadi lebih baik dan nggak mengulangi dosa yang sama. Berarti bukan cuma soal baju baru dan makanan enak ya Kak? Persis. Idul Fitri itu lebih dari sekadar perayaan. Itu kesempatan buat kita refleksi diri, memperbaiki hubungan sama Allah dan sama sesama manusia. Kak, kalau gitu aku mau mulai dari sekarang. Aku mau minta maaf sama kakak. Lah, kenapa? Mungkin selama ini aku sering ganggu kakak, sering ambil makanan kakak, sering minta tolong yang aneh-aneh. Itu sih memang sering banget. Tapi tentu kakak maafin. Alhamdulillah. Tapi kalau gitu, aku juga mau minta maaf. Kadang aku suka jahil, suka nggak sabaran, dan mungkin pernah ngomong yang bikin kamu kesal. Aku maafin juga Kak. Kak, kalau besok kita salat Id, aku mau doa yang banyak. Doa apa? Supaya kita sekeluarga selalu sehat. Ramadan tahun depan masih bisa ketemu. Dan semoga kakak segera. Segera apa? Segera nikah. Biar aku punya kakak ipar. Haduh, adik satu ini. Mau Idul Fitri tapi tetap aja suka kepo. Kan biar doanya sekalian Kak. Ya udah, kalau gitu, aku juga mau doa. Doa apa Kak? Supaya Ramadan ini membawa kebaikan buat kita semua, dan semoga ada THR tambahan buat kakak. Kakak ini ada-ada aja. Ya udah, sekarang kita siap-siap buat malam terakhir Ramadan. Kita ibadah yang serius ya. Siap, Kak. Ngomong-ngomong kakak mau lihat Ustadz Asep tausiah. Tausiah di mana Kak? Tausiah di TV. Kamu geser duduknya di sini. Siap. Itu Ustadz Asep. Beliau dosen kakak ya? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Cepat banget, ya, rasanya baru kemarin kita ribut soal hilal, ada yang bilang terlihat, ada yang bilang belum. Baru kemarin kita sibuk nyusun daftar menu sahur dan buka,
lalu sekarang tiba-tiba sudah di hari terakhir Ramadan. Saya mau tanya nih, siapa yang merasa Ramadan kali ini terasa singkat? Saya juga. Bulan yang begitu kita nanti-nantikan ini akan segera pergi. Ada yang merasa sedih, ada yang merasa bahagia karena akhirnya bisa sarapan pagi lagi. Buat yang merasa sedih, itu pertanda baik. Artinya, Ramadan benar-benar kita nikmati dan kita maksimalkan. Tapi buat yang senang karena akhirnya bisa ngopi pagi-pagi lagi, mungkin perlu introspeksi nih. Hari terakhir Ramadan ini momen yang luar biasa. Di satu sisi, kita merasa kehilangan, tapi di sisi lain, kita juga bersiap menyambut hari kemenangan, Idul Fitri. Nah, saudara-saudaraku, di hari terakhir Ramadan ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita memaksimalkan Ramadan ini dengan ibadah terbaik? Apakah dosa-dosa kita sudah diampuni Allah? Apakah kita sudah memperbaiki hubungan dengan sesama? Jangan sampai kita keluar dari Ramadan dalam keadaan yang sama seperti saat masuk. Ramadan itu seperti bengkel spiritual. Kalau mobil masuk bengkel tapi keluar tetap mogok, berarti ada yang salahkan. Begitu juga kita, jangan sampai masuk Ramadan dalam keadaan malas ibadah, lalu keluar tetap malas ibadah. Saya jadi ingat kisah seorang ulama besar, Imam Malik. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Jika aku tahu bahwa ini Ramadan terakhirku, apa yang harus aku lakukan?" Imam Malik menjawab, "Perbaikilah ibadah dan akhlakmu, karena sejatinya setiap Ramadan bisa jadi Ramadan terakhir kita." Nah, kalau kita tahu bahwa ini Ramadan terakhir, apakah kita masih sibuk dengan HP di waktu tarawih? Apakah kita masih malas baca Al-Quran? Apakah kita masih sibuk stalking mantan daripada sibuk zikir? Hati-hati, saudara-saudara sekalian. Ada satu kisah menarik. Seorang tukang sepatu sederhana bernama Pak Karim selalu menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk sedekah di masjid setiap Ramadan. Suatu hari, seorang anak kecil datang ke tokonya sambil menangis. Rupanya dia ingin membeli sandal untuk lebaran, tapi uangnya tidak cukup. Pak Karim tanpa ragu langsung memberinya sandal terbaik di tokonya. Keesokan harinya, tepat di malam terakhir Ramadan, Pak Karim mengalami kecelakaan. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Namun, yang mengejutkan, dalam tidurnya, istrinya bermimpi melihat Pak Karim masuk surga dengan senyuman. Ternyata, di hari terakhir Ramadan itu, amalan kecilnya, yaitu memberi sandal pada anak kecil, menjadi penyelamat di akhirat. Pelajaran buat kita, jangan remehkan amalan di hari terakhir Ramadan. Bisa jadi itu adalah amalan yang membawa kita ke surga. Sekarang kita bicara soal Idul Fitri. Idul Fitri ini bukan sekadar soal makan opor ayam dan ketupat. Bukan sekadar soal baju baru atau THR yang ditunggu-tunggu keponakan. Idul Fitri adalah soal kembali ke fitrah, kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Tapi masalahnya, ada yang salah paham. Banyak orang berpikir Idul Fitri berarti bebas melakukan apa saja, bahkan langsung kembali ke kebiasaan buruk. Padahal, yang benar adalah, Idul Fitri adalah titik awal untuk menjadi lebih baik. Bayangkan, setelah sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsu, tapi begitu takbir berkumandang, kita langsung kembali ke kebiasaan lama. Itu seperti orang diet sebulan penuh, tapi pas hari terakhir langsung makan 3 piring nasi padang, gak lucu, kan? Makanya, yuk kita pastikan Idul Fitri benar-benar menjadi awal perubahan. Sekarang, saya mau kasih tips praktis supaya Idul Fitri kita lebih bermakna. Jangan lupa bayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Ini wajib, supaya puasa kita lebih sempurna. Jangan sampai sibuk belanja baju baru, tapi lupa zakat. Mandi sebelum sholat Id, ini sunnah Rasulullah. Jadi, jangan cuma pakai baju baru, tapi juga harus pakai badan yang segar. Gunakan wewangian dan pakaian terbaik. Nggak harus baru, yang penting rapi dan bersih. Ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Banyak yang salah kaprah, ucapan ini lebih dianjurkan daripada sekadar, minal aidin wal faizin. Perbanyak silaturahmi dan saling memaafkan. Jangan cuma update foto di media sosial dengan caption, Lebaran vibes, tapi nggak mau minta maaf sama teman yang pernah disakiti. Saudara-saudara sekalian, Ramadan mungkin akan segera berakhir, tapi semangat Ramadan jangan ikut hilang. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali malas ibadah.
Jangan sampai masjid yang tadinya penuh, tiba-tiba kosong lagi. Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum perubahan. Mari kita bawa semangat Ramadan ke bulan-bulan berikutnya. Mari kita tetap rajin sholat, tetap menjaga lisan, tetap memperbanyak sedekah, dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Dan terakhir, buat yang masih suka ngutang puasa, tolong segera dicicil ya. Jangan sampai tahun depan utangnya masih numpuk. Semoga kita semua diberikan umur panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, kakak jalan dulu ya. Kakak ada janji dengan Kak Lala dan teman-teman kampus. Mau ngapain, Kak? Kakak mau nyiapin tempat buat salat Idul Fitri besok. Rencananya kampus mau ngadain sholat Idul Fitri di lapangan. Oke, Kak. Hati-hati ya. Salam buat Kak Lala. Oke, siap adikku. Akhirnya, Idul Fitri datang juga. Ramadan berlalu begitu cepat, rasanya baru kemarin. Aku sama teman-teman sahur bareng di kampus, ngobrolin menu buka puasa, ketawa-tawa karena rebutan gorengan. Sekarang, tiba-tiba sudah malam takbiran, dan aku kebagian tugas nyiapin tempat salat di lapangan kampus. Kenapa ya, tiap tahun, aku selalu jadi panitia Idul Fitri di kampus? Apa karena mereka tahu aku nggak bisa nolak kalau disuruh? Atau karena aku orang yang paling gampang dimintain tolong? Tapi, ya sudahlah, yang penting niatnya baik. Lagian, aku senang juga sih bisa ikut berkontribusi. Toh, kalau bukan kita yang nyiapin, siapa lagi? Duh, semoga mereka beneran datang tepat waktu. Jangan sampai aku yang duluan di lapangan terus malah bengong sendirian, kayak orang hilang. Tahun lalu aja mereka datang pas tengah malam. Aku harus sampai sebelum jam 9 ini. Harus ngecek apakah karpetnya sudah siap belum, jadi tinggal besok subuh digelar. Apakah sound system buat khutbahnya udah siap apa belum? Oh iya, kipas angin juga jangan lupa. Tahun lalu ada ibu-ibu yang protes karena kepanasan. Kayaknya kita butuh lebih banyak kipas kali ini. Aku janji sama ibu-ibu itu untuk nyiapin kipas lebih tahun ini. Tahun lalu aku masih inget ibu itu bilang, "Nak, kipas anginnya kurang nih." Saya sampai kipas-kipas sendiri pakai mukena. Ya ampun, bahkan dalam urusan salat Id pun aku harus mikirin kipas angin. Tapi nggak apa-apa, namanya juga jadi panitia. Semua harus diperhatiin. Wah, kalau udah begini, suasana lebaran mulai terasa. Udaranya sejuk, orang-orang takbiran, orang-orang pakai baju koko dan sarung, ibu-ibu mulai sibuk siapin makanan buat besok pagi. Ada yang sudah sibuk masak ketupat, ada yang bikin rendang, ada yang sibuk nyiapin toples kue kering buat tamu. Ah, aku kangen suasana di rumah. Dulu, waktu kecil, aku selalu ikut ayah ke lapangan buat salat Id. Ayah selalu bilang, "Akbar, kalau kamu sudah besar nanti, bantu-bantuin panitia ya. Biar pahalanya ngalir terus." Dan lihat sekarang, aku beneran jadi panitia. Ayah pasti bangga kalau lihat aku sekarang. Halo, Kilo udah jalan? Oke, gue sampai kampus sekitar 5 menit lagi. Kayaknya semua akan berjalan lancar. Semoga cuaca juga mendukung. Jangan sampai hujan, ya Allah, kasihan jamaahnya nanti. Tapi kalau hujan pun, berarti kita harus siap buat pindah ke dalam aula. Ah, jadi panitia itu memang harus siap segala kemungkinan. Akhirnya sampai juga. Sekarang saatnya kerja bakti. Semoga salat Id nanti berjalan dengan lancar dan semua jamaah bisa beribadah dengan nyaman. Bismillah, mari kita mulai hari kemenangan ini dengan sebaik-baiknya. Wah, ketua panitia Idul Fitri kita kelihatan capek banget. Aku lagi pesenin teh manis nih biar kamu nggak tumbang sebelum salat dimulai. Makasih, lah, beneran deh,
Aku udah kayak tukang setting acara aja tadi. Dari gelar karpet, atur saf, sampai nyari kabel sound system yang tiba-tiba hilang. Kayaknya panitia ini butuh divisi khusus buat nyari barang hilang. Iya. Tahun lalu juga kita sibuk nyari mic buat khutbah yang entah kemana. Tapi serius, Bar, kerja keras kamu keren banget. Lapangan udah siap, saf udah rapi, kipas angin pun banyak. Nggak ada lagi drama ibu-ibu kipas-kipas sendiri pakai mukena kayak tahun lalu. Iya dong, aku nggak mau ada komplain lagi. Tapi ya, ada aja kendala tadi. Rizky telat datang, Dina lupa bawa spanduk, dan yang paling parah, anak-anak bagian konsumsi malah baru datang setengah jam lalu. Padahal, mereka harusnya nyiapin air minum buat jamaah dari tadi. Kalau begitu itu jadi catatan evaluasi kita tahun depan, ya. Aku lihat dari sisi teknis sih udah lumayan rapi. Kamu berhasil koordinasi semua dengan baik. Tapi soal disiplin waktu panitia, itu yang perlu diperbaiki. Setuju banget, aku rasa kita harus bikin briefing lebih awal tahun depan. Mungkin kasih sistem sanksi kecil buat yang telat, kayak cuci gelas atau bersihin sampah. Iya, dan yang telat lebih dari 1 jam harus traktir es teh buat semua panitia. Wah, itu sih pasti langsung pada datang lebih pagi. Ngomong-ngomong, Bar, kamu sadar nggak sih? Persiapan salat Id ini sebenarnya ngajarin kita banyak hal tentang kehidupan. Maksud kamu gimana? Ya, kayak misalnya soal kedisiplinan. Ramadan aja ngajarin kita buat disiplin waktu, sahur, berbuka, tarawih, semuanya ada waktunya. Tapi tetap aja ada yang susah disiplin pas urusan panitia. Bener juga, Ramadan juga ngajarin kita buat kerja sama. Lihat aja tadi, kalau cuma 1-2 orang yang kerja, nggak mungkin lapangan ini siap secepat ini. Semua harus berkontribusi. Setuju. Terus, yang paling penting, Ramadan ngajarin kita buat ikhlas. Kadang kita capek, kesel, bahkan ada yang nggak datang tepat waktu. Tapi kalau kita niatin semua buat ibadah, insya Allah ada pahalanya. Aku juga kepikiran, Idul Fitri itu kan artinya kembali ke fitrah ya. Artinya, ini momen buat kita mulai dari nol lagi, memperbaiki yang kurang. Kalau tahun ini masih ada panitia yang telat, tahun depan harus lebih disiplin. Kalau tahun ini masih ada yang malas, tahun depan harus lebih semangat. Iya, Bar. Aku jadi inget cerita tentang sahabat Nabi yang selalu memperbaiki diri setelah Ramadan. Ada satu kisah. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, setiap kali Ramadan berakhir, dia selalu introspeksi diri dan memperbaiki satu kebiasaan buruknya. Jadi tiap tahun, dia jadi lebih baik. Wah, kalau gitu tahun depan kita juga harus lebih baik dari tahun ini. Bukan cuma soal persiapan salat Id, tapi juga soal ibadah dan kebiasaan sehari-hari. Bar, gue nemu kabel sound system yang tadi hilang. Ternyata tadi ketendang Dina pas dia buru-buru naruh spanduk. Ya ampun, jadi dari tadi kita nyari, ternyata gara-gara Dina. Ayo sini duduk Ki. Duh, kalau gini caranya, tahun depan kita harus kasih tanggung jawab yang lebih gampang buat Dina. Mungkin dia cukup bagian foto-foto aja, jangan bawa barang penting. Udahlah, yang penting sekarang semua sudah siap. Tinggal nunggu jamaah datang dan kita bisa salat dengan tenang. Bar, ini Ramadan terakhir kita di kampus ya. Tahun depan kita udah sibuk kerja atau mungkin merantau. Iya, rasanya baru kemarin kita jadi mahasiswa baru, sekarang udah mau lulus. Tapi semoga kita tetap bisa terus menjalin silaturahmi, ya. Benar, tahun depan kita harus tetap salat Id bareng, entah dimanapun kita berada. Setuju, dan siapa tahu, nanti kita bisa jadi panitia salat Id di kampus lagi, tapi dalam versi lebih dewasa, lebih baik, dan lebih siap segalanya.